Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat Eko semuanya. Wah, gimana nih kabarnya Sobat Eko? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Oh ya, aku juga mau ngingetin nih untuk kita semua agar sama-sama mentaati dan mematuhi protokol kesehatan. Mengingat saat ini kita masih dalam ambang bayang-bayang pandemi COVID-19. Oh ya, Sobat, saya Anan dari CRO Universal Eco Pacific. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang udah join dan stay tune di cerita Eco Series ke-10 kali ini. Cerita Eco Series ke-10 kali ini kita akan membahas tentang fakta dan solusi Ciamik perihal penanganan sampah elektronik. Sebentar, sebentar. Halo Sobat Eko semuanya. Wah, selamat siang Sobat Eko. Halo. Halo Kak, halo Kak Michela. Ya Kak, Halo. perkenalkan saya Anan selaku CRO dari Universal Eco Pacific. Jadi selamat datang Kak Michela. Ya, dalam cerita Eco Series ke-10 kali ini kita akan membahas tentang fakta dan solusi kami dalam menangani sampah elektronik. Nah, berdasarkan data dari Global Waste Monitor yang dirilis oleh PBB pada tahun 2020, Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia sebagai negara penghasil sampah elektronik. Nah, dengan sebanyak 2 juta metrik ton per tahun. Nah, dengan banyaknya sampah elektronik ini tentu harus dikelola dengan baik. Nah, makanya perlu penanganan yang khusus terkait sampah elektronik ini. Jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Salah satunya dapat menyebabkan asidifikasi pada tanah atau pengasaman pada tanah yang dapat menyebabkan tanah tersebut tidak bisa digunakan sebagai lahan untuk bercocok tanam atau sebagai hunian atau bangunan. Nah, kandungan heavy metal atau logam berat yang terkandung di dalam sampah elektronik tentunya dapat menyebabkan efek karsiogenik jangka panjang, itu dapat memicu kanker, penyakit jantung, serta potensi kelainan DNA. Nah, maka dari itu minimnya wawasan serta pengetahuan terkait hal ini membuat sampah elektronik kerap kali kita buang bersama sampah lainnya, padahal pengelolaan yang kurang tepat dapat berdampak negatif dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, maka dari itu kita akan bersama-sama membahasnya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini Kak Michela dari Bank Sampah Bersinar. Halo Kak Michela. Halo, sebelumnya sorry, suaranya kedengeran nggak ya? Oh ya, sudah terdengar jelas Kak Michela. Suara aku terdengar jelas Kak? Terdengar jelas ya? Oke. Jelas, sorry, jelas, punyanya Mas Anan. Punyanya Mas Anas kayaknya ini kurang jelas deh. Oh, kurang jelas voice-nya. Ya? Bentar Kak, aku coba teknis dulu. Halo Kak Michela. Iya. Kak Michela, sudah jelas Kak? Masih agak mendengung gitu suaranya. Iya, mendengung ya? Iya. Bentar, aku coba. Gimana? Atau karena sinyal saya, yang lain gimana? Terdengar Kak? Nah, ini lebih jelas. Oh, ini lebih jelas ya? Wah, ternyata handsetnya yang bermasalah. Oke. Kak Michela, salam kenal. Ya, saya Anan selaku CRO dari Universal Eco Pacific. Oke, aku ulang mungkin ya Kak. Halo. Halo Kak. Halo Mas Anas ya? Dipanggilnya Mas Anas? Mas Anan, ya. Ya, Anan. Ya, saya Mika, panggil aja Mika dari Bank Sampah. Oh ya, halo Kak Mika. Ya, oke. Selamat bergabung Kak Mika. Ya, aku ulangi sedikit mungkin ya Kak. Jadi dalam cerita Eco Series ke-10 kali ini kita bertajuk fakta dan solusi Ciamik dalam menangani sampah elektronik. Nah, berdasarkan data yang tadi aku sebutkan dari The Global Waste Monitor yang dirilis oleh PBB, Indonesia menempati peringkat ke-7 di dunia sebagai negara penghasil sampah elektronik terbesar. Nah, dengan total
sekitar 2 metrik ton per tahun. Nah, maka dari itu dengan jumlah yang sebesar itu kita harus mengelola dengan baik sampah elektronik ini. Tentunya sampah elektronik ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi lingkungan. Salah satunya dapat menimbulkan asidifikasi pada tanah, kemudian kandungan heavy metal atau logam berat yang terkandung di dalam sampah elektronik ini dapat menyebabkan efek karsiogenik jangka panjang bagi tubuh kita. Nah, dapat memicu kanker, dapat memicu penyakit jantung, serta mutasi dari DNA kita itu sendiri. Nah, maka dari itu kita akan membahas bersama Kak Michelle. Ya, halo Kak Michelle. Ya, aku sapa kembali Kak. Ya, Kak Michelle ini salah satu pegiat lingkungan dari Bank Sampah Bersinar. Oke. Apa kabar Kak Michelle? Wah, semoga Halo. Kak Michelle dan tim sehat selalu ya Kak Michelle. Iya, kabar baik Mas Anas. Oh iya. Gimana Sobat Eko ya dipanggilnya ya? Sobat Eko, ya Sobat Eko. Sobat Eko gimana kabarnya semuanya? Wah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat nih Kak Michelle. Oh ya, Kak Michelle, tanpa berlama-lama kita akan sedikit sharing dan diskusi mungkin terkait sampah elektronik tadi. Ya, sebelumnya nih Kak Michelle, aku mau tanya juga nih, gimana sih Kak Michelle kondisi exciting yang ada saat ini terkait sampah elektronik, baik itu dari timbunannya, baik itu dari dampaknya, serta bagaimana pengelolaannya gitu Kak Michelle. Oke, mungkin aku boleh perkenalan dulu kali ya, kata orang kan katanya silakan. Kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin di sini ada betul. Sahabat Eko juga yang belum pada tahu nih Bank Sampah Bersinar itu apa kayak gitu ya. Ya jadi Bank Sampah Bersinar itu merupakan layanan edukasi dan inovasi pengelolaan jasa berbasis masyarakat. Lokasi kami ada di Kabupaten Bandung, Kak. Tepatnya di dekat Sungai Citarum di Jalan Terusan Bojong Soang nomor 174. Nah, selain ada bank sampah, kita juga memiliki kita juga collection point untuk pengolahan sampah elektronik. Nah, salah satu yang akan dibahas hari ini adalah sampah elektronik tentunya ya, bersama dengan Proposal Eko juga. Kayak gitu. Betul, kita berdiri sejak tahun 2014 dan kita mulai mengelola sampah elektronik itu sejak 2019-2020 kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Mengenai pertanyaan yang tadi, tentu kita semua tahu kalau misalnya tadi juga sudah disebutkan ya data-datanya mengenai timbulan sampahnya. Di Indonesia sendiri kita itu menghasilkan kurang lebih 2 juta ton untuk sampah elektronik. Dan ini tentu akan terus bertambah. Rekor lagi di dunia sampah elektronik itu sampai mencapai 56,4 sorry kalau salah ya datanya 56,4 juta ton dan akan terus bertambah. Bahkan PBB memprediksikan bahwa sampah elektronik ini di tahun 2030 akan mencapai 74 ton kayak gitu. Nah, terus gimana sih cara pengelolaan sampah elektronik itu? Selama ini mungkin teman-teman udah pada familiar dengan pengolahan sampah organik, misalnya dengan kompos. Terus kalau misalnya familiar juga misalnya dengan pengolahan sampah anorganik kayak plastik, kertas, kaca logam yang memang masih memiliki nilai ekonomi. Ada bank sampah, ada pengepul misalnya, atau mungkin bisa langsung ke pabriknya sendiri. Ada banyak fasilitas-fasilitas untuk pengolahan sampah yang anorganik. Lalu untuk limbah elektronik ini bagaimana di Indonesia? Saat ini sendiri masih 17% yang terkelola dengan benar. Terus kemana? Hampir 83%-nya sampah elektroniknya dikemanain di Indonesia? Ya dibakar, ada yang tercampur dan berakhir di TPA kayak gitu. Ada juga yang mungkin dikubur aja. Nah, ya kayak gitu-gitu sih yang sampah elektronik itu kan mengandung kandungan yang berbagai macam. Nah, jika memang pembuangannya tidak benar, apalagi dibakar, tercampur dengan sampah yang lain, selain bisa membahayakan kesehatan, dia juga akan mencemari lingkungan. Kayak gitu Kak. Wah iya betul sekali ya Kak. Tadi memang Amerika nih menjadi salah satu negara penghasil terbesar timbunan sampah
elektronik ini. Nah, tadi sebesar 56 juta ton, metrik ton berarti ya Kak. Wah, banyak banget tuh. Betul. Kemudian tadi juga Kakak sebutkan ya sekitar 17% sampah elektronik yang baru dikelola. Wah, sisanya sekitar 83%. Wah, pasti berakhir di TPA tuh. Makanya itu sangat-sangat Atau berdampak dibakar, sekali Kak. bagi lingkungan. Ya, betul dibakar. Iya. Wah, itu sangat berdampak sekali bagi pemanasan iklim global saat ini, Kak. Ya, berbicara tentang ini nih Kak. Berbicara tentang timbunan sampah yang akan terus bertambah gitu. Memang penggunaan alat elektronik memang semakin bertambah sehingga pastinya berbanding lurus dengan timbunan sampah yang akan dihasilkan. Nah, gimana sih pendapat Kakak nih hubungan antara timbunan sampah elektronik saat ini, timbunan sampah elektronik dengan perkembangan teknologi saat ini? Nah, itu sih tadi kita udah menyebutkan bahwa pasti sampah elektronik itu akan bertambah setiap tahunnya, gitu ya. Nah, ini tuh kenapa sih bisa terjadi? Kenapa sampah elektronik bisa terus bertambah setiap hari? Yang pertama, ada faktor juga karena kita sekarang melewati masa pandemi ya. Masa pandemi di mana kita sangat mengandalkan teknologi. Apa-apa kita bisa pesan makanan lewat gadget, terus apalagi pesan belanja lewat gadget, dan itu semua menggunakan teknologi. Belum lagi produksi gadget, produksi elektronik itu terus meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri merek handphone ada berapa banyak sih? Ada berpuluh-puluh, beratus-ratus ada merek handphone ya. Apalagi yang dipasarkan di Indonesia. Terus setiap merek itu pasti ada update untuk mengeluarkan series yang baru atau mengeluarkan versi yang baru kayak gitu. Nah, produksi yang terus meningkat, kemudian pola konsumtif masyarakat juga semakin tumbuh dari situ. Jadi orang tuh jadi lapar mata istilahnya. Kita jadi sering lapar mata terhadap gadget. Kalau ngelihat temennya punya gadget yang terbaru nih, aduh, kok gue nggak update ya gadgetnya, mau beli. Akhirnya gadget yang lama jadi apa? Jadi sampah kayak gitu. Nah, terus produksi yang terus meningkat, terus ditambah lagi masyarakat yang konsumtif terhadap gadget, lapar mata, tidak diimbangi dengan sistem pengelolaannya gitu kan. Di Indonesia sendiri ada berapa sih jumlah pabrik yang bisa mengelola atau mengolah sampah elektronik gitu kan. Dibanding dengan produksinya ini sangat timpang ya kayak gitu. Makanya tadi disebutkan juga hanya 17% ya. Karena apa? Karena itu si timbulannya produksi yang terus meningkat, kita yang terus konsumtif, teknologinya semakin canggih, tidak diimbangi dengan pengolahannya yang sistem pengolahannya yang benar kayak gitu. Nah, benar banget nih Kak. Pola konsumtif dari kita itu sendiri mungkin ya terkait Betul. Yang menyebabkan timbunan sampah elektronik ini semakin meningkat. Nah, benar banget nih Kak. Nah, kemudian gimana sih Kak sampah elektronik ini bisa menjadi salah satu ancaman sebagai pencemaran lingkungan. Nah, menurut Kakak gimana nih Kak? Nah, sekarang kita ngomong tentang apa sih dampaknya kalau sampah elektronik itu dibuang secara sembarangan atau tidak terkelola dengan baik. Ya. Tadi udah disebutkan sampah-sampah elektronik biasanya diapain sih di masyarakat? Dibakar. Kalau dibakar, di dalam sampah elektronik ini mengandung berbagai macam kandungan ya, khususnya kandungan-kandungan yang emang membahayakan seperti logam berat, terus ada merkuri, kemudian ada emas, ada timbal dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kemudian kalau dibakar dia kan akan menghasilkan senyawa lain yang emang bisa memicu beberapa penyakit ya, kayak kanker kayak gitu ya, kayak kanker. Dan juga misalnya sampah elektronik ini sembarangan dibuang ke laut, kemudian dia mengandung merkuri dan logam berat. Kemudian di laut ada biota-biota laut kayak ikan, udang yang memang menjadi konsumsi kita sehari-hari, makan dan mengandung juga, otomatis akan mengandung juga logam-logam berat ya, dan betul, itu akan kembali dikonsumsi oleh kita manusia, ikannya, udangnya, segala macam. Nah itu dengan demikian otomatis kita juga kayak masukin racun ke tubuh kita sendiri kan, ada berbagai macam penyakit juga dari situ kan kayak gitu. Nah belum lagi kayak misalnya baterai itu kan
punya kandungan yang berat. Kalau misalnya dia berakhir di TPA, dibuang, dia tercampur misalnya dengan sampah-sampah lainnya, sampah organik tentunya ya, apalagi ya yang banyak. Sampah organik ini kan mengandung gas metan dan ini bisa berbahaya, bisa menimbulkan ledakan-ledakan yang ada di TPA itu sendiri kayak gitu. Jadi selain membahayakan kesehatan kita, sampah elektronik ini jika tidak terkelola dengan baik, dia juga akan mencemari lingkungan, baik itu tanah, air maupun udara kayak gitu. Nah iya, benar banget nih Kak. Berarti dibakar, nggak boleh dibakar, sama nggak boleh berakhir di TPA berarti ya Kak. Wah, ini sangat-sangat ini sekali nih Kak. Oh ya kan Kak, betul. Kira-kira apa nih rekomendasi untuk kita semua sebagai user atau sebagai pengguna alat-alat elektronik sehingga sampah yang kita hasilkan ini dapat kita kelola dengan baik gitu Kak. Mungkin Kakak bisa kasih tip dan triknya kepada Sobat Eko semuanya untuk pengelolaan sampah elektronik ini. Oke, nah terus gimana cara mengelolanya gitu ya Kak? Yang pertama, teman-teman harus mengurangi belanja atau jangan bersikap konsumtif kayak gitu ya. Kurangi lapar mata, khususnya untuk sampah elektronik atau gadget ya. Handphone, laptop misalnya, atau TV dan lain sebagainya. Usahain kita beli elektronik yang sifatnya berkelanjutan, artinya bisa dipakai sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kemudian kalau misalnya masih bisa diperbaiki sampah elektroniknya, coba usahakan untuk diperbaiki dulu daripada beli yang baru kayak gitu. Nah, setelah itu teman-teman kalau misalnya sampai kita kan memang pasti nggak bisa menghindari banget ya di rumah untuk sampah-sampah elektronik kayak lampu itu kan perlu ya, lampu, baterai, dan itu memang harus diganti rutin misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya tetap ada sampah elektronik yang ada di rumah tangga, teman-teman bisa pisahkan sampah-sampah elektronik tersebut dari sampah-sampah lainnya. Jangan digabungkan baterai misalnya baterai remote atau baterai handphone itu dengan sampah-sampah organik, anorganik dicampur semua terus ditaruh di depan nunggu petugas kebersihan bawa kayak gitu. Nah, jangan kayak gitu. Kalau bisa pisahkan aja dulu karena kan sampah elektronik itu biasanya kalau di rumah tangga relatif lebih sedikit dibandingkan sampah organik dan anorganiknya ya Kak. Jadi menurut aku sampah elektronik itu nggak akan kalau disimpan nggak akan butuh space yang besar banget kok kayak gitu kan, hanya yang penting disimpan aja dipisahkan dengan sampah lainnya. Ketika sudah dipilah teman-teman bisa cari, bisa search di Google nih drop point atau checkpoint atau misalnya fasilitas mana yang bisa menerima sampah elektronik. Nah, kalau biasanya di DLH atau KLHK itu sudah menyediakan biasanya Dropbox di mall itu khusus untuk sampah elektronik. Ada tuh di mall-mall tuh ada Dropbox-nya untuk sampah elektronik. Atau mungkin ke fasilitas-fasilitas cari seperti Bank Sampah Bersinar atau Universal Eco yang bisa nerima sampah elektronik. Jadi dengan demikian kita sudah membantu untuk penyelamatan sampah elektronik ini sih. Wah, iya benar sekali nih Kak. Nah, pada intinya kita harus sama-sama mengurangi konsumsi alat-alat elektronik berarti ya Kak, agar itu yang utama, betul. Agar tidak menjadi timbunan berkali-kali lipat. Nah, kemudian adanya segregasi sampah elektronik dengan sampah yang lain, itu tidak digabung berarti ya Kak dengan sampah-sampah yang lain. Betul. Oh ya Kak, apa sih solusi yang ditawarkan dari Bank Sampah Bersinar nih Kak sebagai bentuk kontribusi nyata untuk mengatasi permasalahan sampah elektronik ini? Nah, kalau solusi dari kita ya itu tadi sih kita upayakan kita mengedukasi masyarakat atau memang yang sudah mengenal Bank Sampah Bersinar mengikut kita untuk mengupayakan pengurangan dulu sampah elektroniknya kayak gitu. Setelah pengurangan dilakukan, kita bisa ya tadi tuh menggunakan ulang sampah-sampah elektronik misalnya yang bisa diperbaiki, diusahakan kembali. Nah, setelah itu kalau misalnya memang sudah benar-benar sampah elektronik ini tidak bisa digunakan, baru di recycle. Prinsipnya 3R. Reduce, dan recycle. Ya, betul Kak. Iya, ini berlaku untuk semua jenis ya, nggak hanya sampah elektronik, sampah anorganik, sampah organik, semua jenis sampah prinsipnya sama sih. Prinsipnya 3R kemudian kayak gitu. Nah, makanya dari itu kita juga memfasilitasi
sahabat Eko di sini atau mungkin teman-teman yang menonton saat ini untuk memilah sampah elektroniknya, kemudian ditaruh atau dikirim ke fasilitas-fasilitas yang memang bisa daur ulang atau menerima sampah elektronik. Jadi kita mau, dan yang pasti biasanya harus ini Kak, harus terpercaya gitu ya. Karena kita harus memastikan sampah-sampah elektronik yang dikirim ke fasilitas-fasilitas yang bisa menerima itu tidak berakhir di TPA. Gitu. Betul. Jadi betul. solusi yang ditawarkan tadi ya, tetap kita harus berpegang pada prinsip 3R dan mencari ya fasilitas-fasilitasnya. Ya betul, ya betul banget Tika. Berarti Bank Sampah Bersinar ini sudah turun ke masyarakat, berarti Kak, untuk mengedukasi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah elektronik tadi. Oh ya Kak, gimana sih Kak tata cara atau kerjasama yang ditawarkan dari Bank Sampah Bersinar tadi, terus kemudian cakupan wilayahnya di daerah mana saja gitu Kak? Oke, nah buat teman-teman misalnya nih yang mulai tertarik dengan Bank Sampah Bersinar tuh apa sih, teman-teman bisa kunjungi Instagram kita di banksampahbersinar.id atau mungkin kunjungi website kita di www.banksampahbersinar.com kayak gitu. Nah, kalau kita sekarang lokasinya ada di Kabupaten Bandung. Cakupan wilayahnya itu se-Bandung Raya, Kak. Jadi buat teman-teman yang ada di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, ataupun Kota Cimahi, itu bisa ikut program-program yang ditawarkan oleh Bank Sampah Bersinar. Kita bisa menerima kurang lebih 60 jenis sampah anorganik, kemudian ada sampah elektronik, ada sampah popok bayi, sampah kain, minyak jelantah, kayak gitu. Jadi buat teman-teman bisa kunjungi Instagram kita, bisa kunjungi website kita, atau nanti mungkin bisa telepon juga ke nomor yang ada di informasi di bio kita, kayak gitu. Oh iya, kata wah mantap tuh Kak, Bank Sampah Bersinar. Nah, kemudian kira-kira nih Kak, kendala di lapangan nih Kak, apa saja sih Kak yang dihadapi selama pengumpulan sampah elektronik tadi, mungkin bisa di-share ke kita. Nah, oke. Kalau kendala, jadi kurang lebih kita sekarang udah rata-rata pengumpulannya itu 200 kilo per bulan. Nah, udah hampir 2 tahun ini kita mengumpulkan sampah elektronik. Kita bekerja sama dengan pabrik yang memang sudah berizin untuk mengelola sampah elektroniknya. Kendala-kendala selama pengumpulan biasanya ini sih Kak, lebih ke pengemasan ketika orang itu kirim ke tempat kita. Jadi kalau sampah elektronik itu kan kita bisa menerima dalam bentuk kiriman paket. Nah, kadang-kadang masyarakat itu belum teredukasi gimana sih cara mengemas sampah-sampah elektronik ini. Kayak misalnya bohlam. Bohlam itu kan kaca ya sifatnya. Jadi harus dikemas, misalnya dilapisin dulu koran biar misalnya dia nggak, ketika dikirim nggak terguncang, nggak pecah kayak gitu. Kadang kita suka menerima tuh bohlam-bohlam yang pecah, kan itu juga akan membahayakan petugas kita di sini juga ya, kayak gitu. Kemudian kayak handphone, kita kan bisa menerima handphone juga. Usahakan dipisah. Handphone itu kan dalamnya ada baterainya, ada elemen baterainya. Itu kan berbeda ya, jenisnya baterai dan handphone adalah dua sampah elektronik yang berbeda. Jadi kalau bisa dipisah, kadang-kadang masih ada yang ngirim handphonenya doang, baterainya nggak dipisah. Atau mungkin kabel itu kan harus dipisah juga. Kabel dia harus dilepas dari colokannya. Kadang-kadang masih ada yang seperti itu. Jadi lebih ke ini sih kendala-kendala pengemasan yang kita terima sampah elektroniknya dari masyarakat kayak gitu Kak. Oh iya, pada dasarnya pengemasannya Kak, kemudian edukasi juga yang betul. Edukasi juga yang kurang ke masyarakat. Iya. Betul. Terus nih Kak, gimana sih solusi apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa nih untuk mempertahankan komitmen dalam mendukung pengelolaan sampah elektronik ini? Nah, ngomongin tentang anak muda yang katanya agen perubahan ya. Agen perubahan sebagai generasi milenial gitu Kak. Betul. Sekarang anak muda harusnya nggak cuma peduli terhadap bisnis atau
mungkin dunia kreatif, event segala macam. Sekarang tuh anak muda harus mulai nih aware, sadar terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Karena kalau misalnya si lingkungan ini ditinggalkan, emang bakal ada keberlanjutan. Gimana penerus-penerus kita, gimana generasi-generasi selanjutnya. Nah, generasi ini saatnya generasi muda untuk aware, untuk sadar, khususnya untuk limbah elektronik yang memang masih banyak banget yang masih tabu, yang bukan masih tabu ya istilahnya, masih belum ngerti gimana sih cara ngelolanya kayak gitu ya. Dengan generasi muda yang kreatif, dia bisa membuat platform-platform, membuat edukasi-edukasi yang menarik, lebih banyak lagi akhirnya masyarakat yang akhirnya bisa tahu, bisa paham, bisa aware dengan pengelolaan sampah elektronik ini. Makanya sangat-sangat diperlukan peran generasi muda dan kita ini kita masih muda kan ya Mas, muda kan ya Mas, betul masih muda ya. Kita sebagai gen perubahan kita harus mulai aware, peduli, sadar, dan mengajak masyarakat yang lain, teman-teman kita untuk ikut peran sertanya dalam pengelolaan sampah elektronik di Indonesia gitu. Nah, betul banget tuh Kak. Kita sebagai generasi muda seharusnya menjadi garda terdepan terhadap pengelolaan sampah elektronik ini. Nah, kemudian nih Kak, pembelajaran apa sih selama Kakak terjun langsung ke lapangan sebagai stakeholder dalam pengelolaan limbah elektronik? Nah, pembelajaran apa yang Kakak dapat ambil dari Bank Sampah Bersinar ini? Oke, nah banyak banget, apalagi tentang pengelolaan sampah ini yang awalnya aku nggak ngerti apa-apa, sekarang jadi mulai bisa ngomong kayak gitu. Banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari khususnya tentang pengelolaan sampah. Satu yang sangat-sangat berkesan adalah pengelolaan sampah itu tidak bisa dilakukan oleh satu peran aja. Jadi pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Kayak gitu. Mungkin ini salah satu bentuk kolaborasi antara Universal Eco dan Bank Sampah Bersinar gitu kan. Nanti mungkin akan ada kolaborasi lainnya kayak gitu. Karena penyelesaian sampah itu emang nggak bisa diselesaikan oleh satu orang aja. Misalnya pemerintah, udahlah itu urusan pemerintah. Percuma pemerintah membuat program yang paling bagus kalau misalnya tidak didukung dengan ya seperti kita ini. Layanan edukasinya kurang segala macam, masyarakatnya tidak mendukung, itu akan percuma. Jadi penting banget kolaborasi dalam pengelolaan sampah, baik itu pemerintah, swasta, bank sampah, Universal Eco, terus platform-platform lainnya yang memang bisa membantu untuk mengedukasi tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Dan juga dukungan dari masyarakat tentunya ya. Dukungan dari masyarakat, peraturan yang jelas dari pemerintah mungkin berarti ya Kak. Karena pentingnya kolektif kolaborasi berarti ya Kak, dari swasta, dari pemerintah, terutama dari kita nih Kak, anak-anak muda yang tadi Kakak bilang harus menjadi garda terdepan sebagai pengelolaan sampah elektronik ini. Ya. Ternyata memang begitu banyak dampak negatif yang dihasilkan dari sampah elektronik ini. Apalagi penggunaan alat elektronik ini, penggunaan alat elektronik ini yang semakin banyak tentunya berpengaruh juga terhadap kondisi iklim kita di bumi, ya Kak. Benar. Ya. Benar. Ya, mungkin itu Kak dari kita sharing diskusinya. Mungkin dari Kakak ada sedikit closing statement mungkin Pak. Ya. Terima kasih buat semua teman-teman Sobat Eko, buat Mas Asna, dan semua teman-teman panitia Sobat Universal Eco yang mengajak kita untuk kolaborasi bareng di sini. Seneng banget bisa collab sama sesama anak muda yang mulai aware juga, yang kita sadar kalau misalnya penting banget pengelolaan sampah khususnya limbah elektronik. Nah, semoga kedepannya masih bisa kita kolaborasi bareng lagi, apa yang bisa dikolaborasikan, kita sangat senang. Terus mungkin buat teman-teman semua, seperti pesan yang tadi, semua yuk kita mulai kontribusi dari hal kecil aja, mulai pisahkan sampah-sampah elektroniknya, kita mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang memang kita hasilkan, kurangi, dan ketika sudah terkumpul kita bisa setorkan ke fasilitas-fasilitasnya. Nah mungkin bisa dari Universal Eco
juga bisa menerima ya sampah elektroniknya kayak gitu. Nah, nanti bisa informasinya bisa digali juga dari Universal Eko maupun Bank Sampah Bersinar kayak gitu. Sip, terima Oke, kasih terima semuanya. kasih. Aku ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Michelle yang udah sharing dan diskusi terkait wawasannya. Ini bisa menambah ilmu baru juga untuk kita semua yang udah menyaksikan live ini, Kak. Bisa menambah wawasan baru, ilmu baru tentunya untuk kita semua. Oke, Sobat Eko, ya mantap sekali untuk cerita Eko series kali ini. Untuk kami, Kak, barangkali ada kegiatan mungkin kalau ingin meninggalkan live ini, Ya, nggak apa-apa, Kak. Kalau ingin stay juga nggak apa-apa. sip, terima kasih semuanya Sobat Eko yang udah dengerin dan standby sampai sekarang. Semoga bisa ketemu lagi ya Oke, Mas Asna. next Terima kita kasih. bisa collab lagi, Kak. Ya. Oke, Sobat Eko semuanya. Bye. Bye. Berakhirlah cerita Eko series ke-10 kali ini. Nah, kita sangat berharap adanya sharing diskusi kali ini dapat membuka wawasan kita dan ilmu baru terkait pengelolaan sampah elektronik tadi. Nah, oh iya Sobat Eko, aku juga mau ngasih informasi nih. Jadi kita punya layanan patron atau pasukan elektronik. Jadi kalau Sobat Eko punya sampah elektronik yang tidak bisa dikelola, Sobat Eko bisa kirim ke kita. Jadi kita menerima dan kita siap jemput di rumah Sobat Eko. Nah, kita juga dapat membeli dan dapat menukar uang sampah elektronik tadi dengan uang. Tentunya Sobat Eko juga dapat keuntungan dari penukaran sampah elektronik tadi. Nah, untuk saat ini kita dapat menerima sampah elektronik berukuran besar, yaitu TV, kulkas, dan lain sebagainya. Nah, saat ini kita cakupan wilayahnya Jabodetabek dan Banten, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa merambah ke seluruh Indonesia. Nah, oke, Sobat Eko, apabila Sobat Eko masih penasaran dengan cerita Eko series yang lainnya, Sobat Eko bisa cek di Instagram kita universal.id atau YouTube kita di universal.id. Atau jika Sobat Eko ingin tahu layanan kita, silakan kunjungi website kita di universaleko.id. Oke, bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas sampah. Siap mengelola sampahmu? Saya Anan, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.